Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, selanjutnya di video ini aku mau bahas tentang menemukan siapa pembelinya, gitu. Jadi basically di sini when creating your business model, narrow your audience down to two or three detailed buyer personas. Outline each persona's demographic. Pertama demografinya, kedua common challenge-nya, dan the solution your company will offer. Jadi di sini lebih ke temukan dan kenali pembelinya. Bisnis itu bisa jalan kalau ada yang beli. Dalam kurung pembeli. Ada yang beli, baru di sini kita bisa dapat uang, income. Nah, untuk bisnis punya income harus ada yang beli dulu nih, gitu kan. Nah, jadi sebelum kamu jauh merencanakan strategi marketing, sebelum kamu jauh merencanakan otomatisasi bisnis, sebelum kamu jauh membahas tentang SOP dan segala macem, pastikan dulu ada yang beli nggak, ada pembelinya nggak. Nah, di sini dibilang ada 3 nih, demografi. Demografi ini tentang misalnya kayak gaji, umur, jenis kelamin, terus sosmed, atau mungkin di sini juga tempat berkeliarannya gitu kan. Terus selanjutnya common challenge. Misalnya kita ngomongin warteg ya di sini. Kita ngomongin bisnis warteg. Common challenge-nya untuk bisnis warteg pembeli ini adalah ingin makan tapi ingin makan murah gitu. Ingin makan murah dan banyak misalnya. Yang kedua, ingin makan tapi lagi nggak di rumah. Terus yang ketiga, ingin temen nasi aja. Nah, common challenge-nya adalah ini, orang-orang yang datang ke warteg, most likely orang-orang yang dia tuh pengen makan banyak dan murah gitu. Terus yang kedua, karena di resto itu harganya cukup mahal dan kayaknya nggak masuk di kantong gitu, jadi dan dia lagi nggak di rumah, makanya dia pergi ke warteg gitu. Atau ada yang memang orang-orangnya tuh cuman pengen beli temen nasinya aja, nggak pengen beli seporsi sama nasinya gitu kan. Nah, terus solutionnya apa? Berarti yang pertama ada dine in sama take away. Yang makan di tempat sama yang take away gitu. Nah, jadi biasanya orang yang belanja or makan di warteg tuh gajinya berapa sih? Rentang umurnya berapa sih? Mostly laki-laki atau perempuan? Apakah warteg kamu juga aktif di sosmed gitu kan? Kalau aktif berarti sosmednya lebih banyak di mana berkeliarannya, atau tempat berkeliarannya dia apakah emang dia orangnya mobile dan memang mau mencari warteg sampai pelosok, atau emang harus di pinggir jalan misalnya. Itu juga nanti bisa menentukan
bisnis wartegnya kamu gitu. Nah, setelah nanti proses ininya kena, udah bisa dapat gambaran, maka barulah kamu bisa dapat income dari wartegnya. Barulah di situ bisnisnya jalan. Tapi yang pertama yang harus digarisbawahi adalah memang harus pastikan warteg kamu ada yang mau beli enggak gitu. Ada nggak sih orang yang butuh makan di warteg? Selama ada orang yang butuh dan mau makan di warteg, means warteg kamu bisa hidup. Tapi kalau misalnya nggak ada, means kamu perlu mikir lagi buat bikin warteg gitu guys. Jadi intinya si menemukan pembeli ini adalah bagian dari salah satu hal yang dibahas di bisnis model gitu. Kalau kita refer bisnis modelnya di sini adalah kita yang kemarin itu intinya bisnis itu adalah cari uang dan cari untung. Nah, masalahnya dua-duanya ini didapat setelah konsumennya ketemu. Gitu. Setelah menemukan konsumen atau setelah menemukan pembeli, baru kamu bisa dapat uang, dan uang ini bisa dipakai lagi buat menemukan konsumen yang lainnya. Atau salah satu kegunaan uangnya adalah untuk menemukan konsumen lagi. Dan untungnya di sini bisa untuk ngedevelop misalnya nih ada orang yang si wartegnya ini nih gitu ya. Wartegnya ini misalnya pakai kasta gitu. Misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 ini menunya dari 10.000 sampai 25.000 gitu. Menu di sini dari 25.000 sampai 50.000. Di lantai 3 ini agak elit dengan 50 sampai 100.000. Tapi dengan perbedaan yang fasilitas-fasilitas yang beda juga gitu. Nah, kamu bisa nentuin harga ini, kamu bisa dapetin konsumennya dan segala macem. Itu berawal dari tahu dulu nih pembelinya siapa. Apakah ada orang yang mau beli warteg di harga 10 sampai 25? Apakah ada orang yang beli warteg di harga 25 sampai 50, atau apakah ada orang yang beli warteg 50 sampai 100.000 misalnya. Nah, dari sinilah nanti kamu bisa menghasilkan uang. Dan setelah menghasilkan uang, baru bisa menghasilkan untung. Gitu guys. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen ya. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.